Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya dan kelompok saya dari kelas IF11D ingin menjelaskan mengenai penyederhanaan dari persamaan logika Kimia. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Lia Heronisa dengan NIM 231110212. Baik, langsung penjelasannya saja. Bagi yang belum mengetahui tentang Petakanov, jadi Petakanov itu adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Petakanov ini terdiri dari kotak-kotak yang berisi variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang dihitung. Untuk langkah-langkah pemetaan Petakanov secara umum itu ada empat. Yang pertama, menyusun aljabar boolean terlebih dahulu, atau bisa kita bilang kita menyusun persamaan logikanya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, menggambar rangkaian digital. Nah, untuk menggambar rangkaian digital ini sebenarnya tidak diharuskan, namun kita dituntut untuk mengetahui apa saja gerbang logika yang digunakan pada persamaan logika tersebut. Lalu yang ketiga, kita membuat tabel kebenaran, dan yang keempat, setelah tabel kebenaran itu sudah dibuat, itu diubah menjadi petakan nol. Kita merumuskan tabel kebenaran ke dalam petakan nol. Oke, nah di sini ada beberapa peubah atau variabel yang akan saya jelaskan. Di sini saya hanya mengambil tiga saja. Yang pertama ada keymap 2 peubah, yang kedua keymap 3 peubah, dan yang ketiga keymap 4 peubah. Pada keyword dua peubah ini terdapat dua variabel dan terdiri atas 4 baris. Jadi untuk yang variabel A ini ada 0011, variabel B 0101. Nah, untuk F ini adalah outputnya. Outputnya di sini ada M0, M1, M2, M3. Nah, kebetulan dari contoh yang ini, saya mengambil contoh SOP-nya. Jadi di sini M-nya M kecil. M kecil itu adalah simbol atau lambang dari minterm. Nah, di di sini ini adalah outputnya. Nah, untuk output ini nanti akan dipindah atau diubah menjadi petakan NOV seperti ini. Di sini ada M0, M1, M2, M3. Nah, ketika diletakkan maka M0, M1, M2, M3. Nah, untuk yang pinggir-pinggir ini tuh maksudnya ini untuk variabel A itu ada 0 dan ada 1. Untuk variabel B ada 0 dan ada 1 juga. Nah, gitu. Jadi ketika misalkan kalian tidak hafal. Jadi untuk cara cepatnya itu kalian hafalkan ini, lalu nanti diubah, nanti tinggal diletak-letakkan di sini. Namun kalau misalnya tidak hafal pun juga tidak apa-apa. Ada cara manualnya, misalkan kita ambil A. A itu 0. Nah ini A0, lalu B-nya 0. A0, B-nya 0, maka nanti diletakkan di sini. Ketika A-nya 0, B-nya 1, A-nya 0, B-nya 1, maka diletakkan di sini. Ini sama saja ya. M0 di sini, M1 di sini. Itu untuk cara manualnya. Jadi tidak mengharuskan kayak harus dihafalkan gitu, tidak harus. Lalu yang kedua di sini ada keymap 3 peubah. Keymap 3 peubah ini ada 3 variabel, ada A, B, dan C. Untuk barisnya ada 8 baris. Nah, di sini ada urutan M0 sampai M7. Lalu nanti diletakkan di sini. Nah, peletakan di sini memang tidak urut, makanya jika hafal silakan, jika tidak dihafalkan pun bisa menggunakan cara manual. Nah, ada M0, M1, M2, M3. Nah, M4-nya ke bawah, M5, M6, dan M7 gitu. Untuk untuk outputnya di sini, untuk inputannya AB ada 00, 01, 11, dan 10. Untuk C-nya ada 0 dan ada 1. Lalu di sini ada keyword 4 peubah, ini ada 4 variabel artinya. Lalu untuk barisnya ada 16 barisnya, memang banyak ya. Lalu di sini untuk outputnya ada M0 sampai M15, lalu diletakkan nanti untuk pemetaan petanya seperti ini. Ini memang tidak urut, ya begitulah. Lalu untuk inputannya AB-nya ada 00, 01, 11, dan 10, dan CD-nya ada 00, 01, 11, dan 10. Oke. Untuk selanjutnya, untuk penyederhanaan keymap itu ada dalam bentuk SOP dan POS. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk SOP-nya. Jadi, SOP itu adalah sum of product, itu adalah metode untuk mengekspresikan persamaan logika sebagai penjumlahan dari suatu fungsi perkalian. Nah, tips suku dari fungsi boolean dalam bentuk sum of product itu disebut minterm, suku minimum. Untuk menyederhanakan penulisannya, tiap minter menggunakan simbol M yang diikuti angka indeks berdasarkan nomor barisnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini M itu adalah simbolnya dan 0 itu angkanya. Untuk POS itu M-nya akan besar. Nah, untuk SOP, M-nya kecil.
Beta term itu setiap ubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Nah, setiap ubah bernilai 1 itu dinyatakan tanpa komplement. Untuk yang bernilai 0, itu artinya ini, yang pakai komplement, yang A, sedangkan yang bernilai 1 tanpa komplement itu yang B berarti. Nah, ini untuk contoh SOP-nya, masing-masing dikali-kali, lalu untuk digabungkannya menggunakan penjumlahan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Windu Gustias dengan NIM 23111002121. Di sini saya akan menjelaskan apa itu POS, bagaimana teknik penyederhanaan POS, dan bagaimana teknik pengelompokan POS. Product of sum atau POS, disebut juga maksum, adalah ekspresi logika yang merupakan hasil perkalian dari hasil penjumlahan variabel-variabel, di mana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan. Kemudian antara satu suku dengan suku lainnya dipisahkan oleh operator perkalian. Setiap suku dalam ekspresi POS harus mengandung literal lengkap, yaitu semua variabel dalam fungsi tersebut harus muncul sekali dalam bentuk asli atau ternegasi. Sebagai contoh, misalkan variabel fungsi boolean adalah a, b, c. A tambah c bukan maksum karena literal tidak lengkap. A tambah b aksen tambah c aksen merupakan maksum karena literal lengkap. Selanjutnya, notasi umum untuk menyatakan ekspresi dalam bentuk maksum adalah menggunakan simbol seperti pi dan dengan lambang huruf M besar berindeks. Misalnya, jika kita memiliki fungsi logika yang diawali oleh indeks maksum tertentu, kita dapat menuliskannya sebagai f, a, b, c sama dengan simbol maksum 1,3,5,7. Ini berarti fungsi logika f adalah hasil perkalian dari maksum pada indeks 1, 3,5, dan 7. Perlu diingat pada maksum, setiap variabel yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan variabel yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Selanjutnya, bagaimana sih teknik penyederhanaan POS? Teknik penyederhanaan POS yang pertama, membuat peta Carnot untuk maksum. Peta Carnot digunakan untuk menyederhanakan ekspresi boolean. Buat peta Carnot dengan jumlah sel sesuai dengan jumlah variabel. Misalnya, untuk 3 variabel a, b, c, buat kimap 3 variabel dengan 8 sel. Yang kedua, mengisi peta Carnot. Peta Carnot untuk maksum diisi dengan 0 pada sel yang sesuai dengan indeks maksum dan 1 pada sel lainnya. Dan yang terakhir, kelompokan kimap. Untuk maksum, pengelompokan dilakukan dengan melingkari nilai 0 yang berdekatan. Melingkari dua nilai 0 bersama berarti mengeliminasi satu term dan satu variabel dari ekspresi output. Jika melingkari 4 nilai 0, 2 term dan 2 variabel dapat dieliminasi dan seterusnya. Contoh pengelompokan kimap. Sebelum disederhanakan, f, a, b, c sama dengan a aksen tambah b tambah c aksen dikali a tambah b tambah c aksen dikali a tambah b tambah c. Sesudah dikelompokkan menjadi f, a, b, c, d sama dengan b tambah c aksen dikali a tambah b. Selanjutnya ada teknik pengelompokan POS. Yang pertama ada overlapping. Overlapping adalah teknik di mana satu atau lebih grup 0 dalam peta Carnot berbagi satu atau lebih sel yang sama. Dengan kata lain, satu sel 0 dapat menjadi bagian dari lebih dari satu grup. Jika itu membantu dalam menciptakan grup yang lebih besar atau lebih optimal, ini memungkinkan penyederhanaan ekspresi logika dengan mengurangi jumlah variabel lebih efektif. Berikut adalah
gambar overlapping. Hasil penyederhanaannya adalah F A, P, C, D sama dengan D aksen dikali B aksen tambah C aksen dikali A aksen tambah B tambah C. Dan yang terakhir ada rolling atau penggulungan. Rolling atau penggulungan adalah pengelompokan sel-sel yang berada di tepi peta seolah-olah tepi kiri dan kanan atau atas dan bawah dan peta terhubung satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Sarah Surya Putri dengan NIM 23111021127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyederhanaan peta Karnoff 2 peubah. Pada penyederhanaan peta Karnoff 2 peubah, terdapat contoh soal sebagai berikut. Tabel kebenaran dengan input A dan input B menghasilkan output F. Jika input A 0, B 0, maka F 0. Jika input A 0, B 1, maka F 0. Jika input A 1, B 0, maka F 0. Dan jika input A 1, B 1, maka F 1. Dari tabel tersebut menghasilkan persamaan dan penyederhanaan menggunakan key map dalam bentuk SOP dan POS. Nah, untuk menyelesaikan persamaan dapat ditentukan dengan menggunakan SOP dan POS. Nah, untuk mencari SOP dan POS ini, kita dapat mencari dari F ini, tabel F. Jika nilai F-nya 0, maka termasuk yang POS. Jika nilai F-nya 1, maka termasuk yang SOP. Nah, misalnya pada input A 0, B 0, F0, F0 ini termasuk yang POS. Berarti kita melakukan yang POS. A-nya 0, B-nya 0, merupakan X sama dengan 0 dari POS. Nah, untuk bentuk kanonik menghasilkan A plus B karena POS merupakan penjumlahan. Nah, selanjutnya pada baris kedua, F-nya masih 0, berarti masih terdapat pada POS. Tetapi pada B-nya, X-nya adalah 1, yang dimana X1 adalah X aksen sama dengan 1. Jadi pada bentuk kanoniknya menghasilkan A plus B aksen. Nah, untuk baris ketiga sama seperti tadi, lalu pada baris keempat, F-nya adalah 1. Karena 1 adalah nilai SOP, berarti baris keempat ini menggunakan yang SOP. Dan pada SOP, X-nya 1 adalah X sama dengan 1. Jadi bentuk kanoniknya A kali B. Karena pada SOP merupakan perkalian. Nah, dari penyelesaian ini kita dapat menghasilkan persamaan seperti F AB sama dengan A kali B yang merupakan bentuk dari SOP. Dan FAB sama dengan A plus B kali A plus B aksen kali A aksen plus B merupakan bentuk dari POS. Nah, pada SOP kita dapat menyederhanakan dengan menggunakan key map. Pada key map ini A0, B0 ini kita mengambil dari tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini input A0, B0 menghasilkan nilai 0 atau outputnya 0. Jadi pada key map A0, B0 menghasilkan nilai 0 dan A0, B1 menghasilkan nilai 0, A1, B0 menghasilkan nilai 0 dan A1, B1 menghasilkan nilai 1. Nah, untuk penyederhanaannya karena SOP merupakan nilainya 1, jadi kita mengambil nilai 1 saja yang dilingkari dan menghasilkan penyederhanaan FAB sama dengan A kali B. Untuk POS masih sama, tetapi pada penyederhanaannya kita mengambil nilai 0 karena pada POS itu nilainya 0 bukan 1, kebalikan dari SOP. Jadi setelah kita melingkari bagian 0, mendapatkan hasil penyederhanaan FAB sama dengan A plus B kali A plus B aksen kali A aksen plus B. Nah, itulah contoh soal key map 2 peubah atau penyederhanaan 2 peubah dengan menggunakan SOP dan POS. Perkenalkan, saya Safa Adila Santoso dengan NIM 23111021158.
Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyederhanaan peta Karnoff tiga berubah atau tiga variabel. Baik, di sini ada satu buah contoh soal Kmap tiga berubah, di mana dari tabel kebenaran ini kita akan menuliskan persamaan lalu menyederhanakannya menggunakan Kmap dalam bentuk POS dan juga SOP. Nah, dari tabel kebenaran ini terdapat tiga buah inputan, yaitu inputan variabel A, B, dan juga C, serta satu buah output, yaitu output Y. Nah, baik. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk langkah pertama, kita dapat, agar lebih mudah, kita dapat menuliskan bentuk SOP dan POS-nya terlebih dahulu. Nah, di mana SOP ini adalah pengelompokan output yang bernilai satu dengan nilai X aksennya sama dengan nol dan X-nya bernilai satu. Sedangkan untuk POS adalah pengelompokan output yang bernilai nol dengan X aksen sama dengan satu dan X-nya sama dengan nol. Nah, eh, di sini kita sudah mendapatkan hasil SOP dan POS-nya. Dari bentuk SOP dan POS-nya ini, kita mendapatkan dua buah persamaan, yaitu persamaan Y yang pertama adalah persamaan Y dalam bentuk SOP, dan persamaan Y yang kedua adalah dalam bentuk POS-nya. Baik. Selanjutnya, kita akan membuat peta Kmap dan melakukan penyederhanaan melalui peta Kmap tersebut. Yang pertama, kita akan menyederhanakan persamaan dalam bentuk SOP terlebih dahulu. Nah, untuk membuat peta Kmap ini, peta Kmap yang akan kita buat adalah peta Kmap tiga berubah yang terdiri dari tiga buah variabel, yaitu variabel A, B, dan C. Nah, untuk memasukkan nilai dalam kolom ini, kita dapat melihat kolom A, B, dan juga kolom C. Di mana ketika A, B ini bernilai 00 dan C 0, maka kita dapat lihat dari tabel kebenaran, nilai A, B, C ini yang bernilai 000 adalah eh, output Y-nya bernilai satu, sehingga kita dapat menuliskannya dalam kolom 000, kita dapat menuliskan nilai satu. Begitu pula selanjutnya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penyederhanaannya, kita dapat melakukan pengelompokan. Karena ini SOP, maka kita akan mengelompokkan nilai output yang bernilai satu. Pengelompokan yang pertama, ini melakukan teknik rolling atas dengan bawah, dan didapatkan hasil B aksen dikali C aksen. Untuk pengelompokan yang kedua, ini eh, pengelompokan nilai satu pada kolom 111 dan nilai satu pada kolom 101 yang dapatkan hasil persamaannya A dikali C. Untuk pengelompokan yang ketiga ini, pengelompokan nilai satu pada kolom 100 dan pengelompokan nilai satu pada kolom 101 dan dapatkan hasil persamaan A dikali B aksen. Dari penyederhanaan tersebut, kita mendapatkan hasil penyederhanaan persamaannya adalah Y sama dengan B aksen kali C aksen tambah A dikali C ditambah A dikali B aksen. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyederhanakan persamaan dalam bentuk POS. Untuk peta Kmap-nya ini masih sama seperti peta Kmap sebelumnya. Nah, kita langsung masuk aja ke penyederhanaannya. Untuk penyederhanaannya ini karena POS, jadi kita akan mengelompokkan nilai output yang bernilai nol. Nah, di sini terdapat tiga buah pengelompokan. Untuk pengelompokan yang pertama ini adalah pengelompokan nilai nol pada kolom 001 dan nilai nol pada kolom 011 dan mendapatkan hasil persamaan A tambah C aksen. Untuk pengelompokan yang kedua ini adalah pengelompokan nilai nol pada kolom 010 dan pengelompokan nol pada kolom 011, kemudian dapatkan hasil persamaan A ditambah B aksen. Maaf untuk C aksennya ini tidak ikut ya, saya salah menuliskan. Seharusnya adalah hanya A tambah B aksen. Nah, untuk pengelompokan yang ketiga, ini adalah pengelompokan nilai nol pada kolom 010 dan nilai nol pada kolom 110. Dan dapatkan hasil persamaannya adalah B aksen tambah C. Nah, dari penyederhanaan melalui tabel Kmap yang sudah kita lakukan ini, didapatkanlah hasil persamaan dari eh, hasil penyederhanaan dari persamaan POS Y, yaitu adalah hasil penyederhanaannya adalah Y sama dengan A tambah C aksen dikali A tambah B aksen dikali B aksen dan C. Kan nama saya Naya Putri, ini 2311102155 dari kelas IF 11D.
Di sini saya akan menjelaskan contoh soal 4 variabel. Di sini dengan menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan SOP dan POS. Jika SOP, jika bernilai 0, maka menggunakan komplement dan bernilai 1 tanpa komplement. Ini langsung masuk ke soal. Soal itu ada aksen B, aksen C, aksen D, aksen. Itu kita bisa lihat ke bagian M0 itu menghasilkan F-nya fungsinya 1. A aksen, B aksen, C, D aksen itu ke M2. Itu fungsinya juga menghasilkan 1. Dan A aksen, B, C aksen, D itu ke M5. Aksen B itu ke M7. A, B aksen, C aksen, D aksen itu ke M8. A, B aksen, C, D aksen itu ke M10, A, B, C aksen D itu ke M13, dan A, B, C, D itu ke M M15. Terus lanjut kita ke peta karnaf atau Kimap. Peta Kimap itu kita bisa membuat peta Kimap sesuai di tabel kebenaran. Kita kalau 0, 0, 0, 0, kita masukin di tabel kebenaran itu 1. Terus cara penyederhanaannya itu bisa dikelompokkan dengan beberapa kelompok ya. Jadi kalau satu kelompok itu bisa berisi 2 suku, 4 suku, dan 8 suku. Ini dilihat ini di atas ini bertolak belakang sama yang di sini. Jadi itu yang variabel yang sama itu AP itu jika menggunakan SOP berarti 0 itu pakai aksen. Jadi A aksen, B aksen, terus yang sama lagi itu di bagian variabel D 0, jadi D aksen, A aksen, B aksen, D aksen. Jadi ya terus kelompok yang kedua itu yang sama itu variabel B 1 jadi B, terus di variabel D bernilai 1 jadi D. Terus di kelompok yang ketiga itu juga bertolak belakang, itu tuh variabel yang sama juga AP. Variabel A itu bernilai 1 jadi A, variabel B itu bernilai 0 jadi B aksen, variabel D itu bernilai 0 jadi D aksen. Jadi dapat kita sederhanakan menjadi A aksen, B aksen, D aksen ditambah BD ditambah A, B aksen, D aksen. Selanjutnya kita menggunakan POS. Ini menggunakan POS itu nilai 0 itu tanpa komplement dan nilai 1 itu menggunakan komplement. Ini tabel kebenarannya sama dan data karnafnya atau kimapnya sama. Cuma beda di penyederhanaannya. Ini penyederhanaannya di dalam 4 itu yang bernilai 0. Jika SOP itu yang bernilai 1. Jadi kita di 4 kelompok. Ini variabel yang sama itu di variabel aktif itu bernilai sama 00 jadi tanpa komplement, dan variabel D itu bernilai 1 menggunakan komplement. Jadi kalau POS itu di jumlah terlebih dahulu baru dikalikan, jadi A ditambah B ditambah D aksen dikalikan. Ini kelompok kedua itu yang variabel yang sama B, jadi menggunakan aksen karena bernilai 1. Terus di variabel CD itu karena bernilai sama-sama 0 jadi tanpa komplement. Jadi B aksen ditambah C ditambah D. Terus kelompok ketiga itu variabel yang sama itu B, variabel B itu bernilai 1 jadi menggunakan komplement. Terus di variabel CD itu sama karena variabel C itu 1, variabel C itu 1 jadi menggunakan komplement. Terus variabel D itu 0 tanpa komplement. Jadi eh, kita dapatkan B aksen ditambah C aksen ditambah D. Terus dikalikan kalau keempat itu variabel yang sama itu AP. Variabel A bernilai 1 menjadi A aksen dan variabel B bernilai 0 menjadi B. Terus di variabel D itu juga sama bernilai 1 jadi D aksen. Jadi kita dapat hasil yang sudah disederhanakan menjadi
A ditambah B ditambah D aksen dikalikan B aksen ditambah C ditambah D dikalikan B aksen ditambah C aksen ditambah D dikalikan A aksen ditambah B ditambah D.